Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang di Gold Coast. Ya. 3 orang ya Pak? Lagi foto-foto. Oh iya boleh diambil. Biar ini. Nanti dulu ya. Hei, dingin. Baik, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Gold Coast. Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan mengenai rules terkait penggunaan kamar hotel yang ada di sini. Rules ini harus benar-benar kita taati karena kalau tidak ada fine yang akan mengikuti dari pelanggaran aturan yang dilakukan. Pertama, saya jelasin mengenai fasilitas. Di sini ada beberapa fasilitas, ada ini outdoor pool, di dalam nanti ada indoor pool, kemudian ada saunanya juga. Di bawah di basement nanti ada squash, lapangan squash. Di sini ada lapangan tenis. Terus di sini ada barbecue. Nah, kalau kita mau menggunakan, kita tinggal lapor aja ke resepsionis, mereka siapin semuanya. Nanti di situ ada registrasi dan segala macam. Jadi misalnya malam minggu mau barbekyuan dan segala macam, kita lapor ke resepsionis. Cuman PR-nya adalah setelah kita pakai, kita wajib mengembalikan kondisi barbecue dan alat-alat atau fasilitas apapun yang kita pakai ke kondisi semula. Jadi dibersihin dan segala macamnya. Nah, pertama untuk resepsionis dia nggak buka tiap hari. Resepsionis nggak buka 24 jam. Jadi resepsionisnya cuma ada jam 8.30 pagi, kemudian jam 4.30 dia akan tutup. Jadi jam 5, jam 6 pintu juga akan ditutup. Jadi kalau kita keluar selalu bawa kunci ini, nanti di tap, terus pintu kebuka. Jadi kayak hotel. Terus habis itu masuk lift, nanti kita tap juga, pintu kamar juga akan tutup. Nah, kunci ini kalau hilang itu denda sekitar 70. Sekitar denda 70, berarti sekitar 700.000. Jadi harus disimpan benar-benar. Terus untuk hari Saturday, Sunday dan public holiday, resepsionisnya tutupnya lebih cepat. Kalau tadi jam berapa? Nah, kalau sekarang jam 12.30 dia tutup, berarti setengah 1. Jadi harus diperhatiin juga. Nah, nanti di kamar ada beberapa aturan. Iya. Jadi nanti di kamar kan ada beberapa aturan cara pemakaian mesin cuci atau kompor atau segala macam. Kita akan briefnya, kita akan panggil nomor kamarnya, terus orangnya ikut di sana, nanti dijelasin kalau yang cowok dengan Pak Marwan dan ibu-ibunya dengan Helen sama Caroline yang jelasin seperti itu. Nanti setelah itu baru Pak Marwan turun lagi, panggil lagi, terus dijelasin lagi. Karena kalau ada salah atau rusak itu kita tetap kena denda. Lalu kalau yang merokok boleh rokok di balkon, tapi pintu balkonnya harus ditutup. Kalau pintu balkonnya tidak ditutup, asap masuk ke dalam, itu nanti akan kena denda. Ada aturannya. Ada smoke detector. Ada smoke detector, Smoke nanti itu akan kena detektornya bunyi. Terus kalau apartemen dia langsung connect ke, istilahnya di sini fire brigade kalau kita pemadam kebakaran. Nah, bunyi, terus pemadam kebakaran bakal datang. Terus habis itu evakuasi satu building. Terus pemadam kebakarannya datang, mereka akan matiin smoke alarmnya. Terus habis itu si pengelola apartemen kena cas sekitar kalau di Brisbane 1.300 sekali datang, dan mereka pasti akan cas ke kita. Dan itu 1.300. termasuk dengan kalau manasin makanan di microwave, jangan sampai lupa sampai keluar asap terus Nah, kena itu. fire detectornya juga. Masak. Begitu juga dengan masak. Jadi tolong diperhatikan, mungkin dalam satu kamar kan ada
takutnya kan kita lupa nih lagi manasin makanan terus, atau misalkan pas nyalahinnya timernya kelamaan akhirnya dia angus gitu kan. Jadi nanti kira-kira misalkan mulainya dari start di 5 menit kalau bukan masih Kelamaan biasanya Bu. Microwave sekitar 1 menit 30 detik. 1 menit 30 detik. Kalau seandainya Untuk masih manasin. kurang tinggal pencet sekali lagi, daripada diputarnya kelamaan akhirnya bermasalah. Biasanya sih microwave kita fungsiin buat manasin. Manasin Nah, makanan. kalau masak kita di kompor. Jadi biasanya kalau saya sama keluarga di sini kita masak buat 2 hari gitu, atau 4 kali atau 5 kali makan. Terus habis itu kita taruh di kulkas. Habis itu misalnya kita masak, kita ambil. Kayak nasi nih saya masak 1 rice cooker misalnya kan, ke tempat 7 muk. Terus habis udah selesai saya taruh di kulkas. Saya mau makan, saya ambil, saya taruh di piring. Kan nasinya dingin, saya masukin ke microwave, saya nyalain microwave sekitar 1,5 menit. Terus itu keluar, udah nasi sama ikan apa segala macam udah hangat, baru saya makan. Nah, ini penting kenapa? Karena nanti bapak dan ibu bakal masak sendiri. Ya. Jadi sebenarnya untuk makan kan memang sudah kami siapkan. Kemungkinan besar di minggu pertama ini untuk makan malam karena requestnya mau nasi. Di area sekitar sini tidak ada restoran Indonesia ya Nggak Pak ada. yang halal. Jadi saya pesen dari Brisbane. Nah, mereka lagi coba ngatur apakah bisa setiap hari antar ke sini. Kalau sampai nggak bisa berarti seminggu 2 kali. Jadi nanti sisanya itu diambil secukupnya, masing-masing jatahnya dipanasin ke microwave. Seperti itu. Tapi dia akan usahakan setiap hari. Karena di area sini, Gold Coast ini tidak ada masakan Indonesia. Yang pertama, yang kedua tidak ada restoran halal. Jadi restoran yang kita pakai untuk catering di sini itu yang nantinya akan kita pakai di tanggal 6 untuk dinner sama-sama. Yang di tanggal 6 di hari terakhir itu seperti itu. Namanya Sendok Garpu. Yang punya Bunda Alicia. Itu orang Indonesia yang sudah tinggal di sini sudah lama seperti itu. Nah, mungkin Ya. time schedule saya sampai di sini. Ya. Nah, jadi nanti ini kita di kamar. Yang udah dapat kamar, kebetulan ada 1 kamar nanti yang belum dapat kamar nanti Mas Heru Hermawan, Mas Teguh Santoso, Mas Slamet Harimukti, Mas Yosep Ardi Subianto. Itu kemungkinan kamarnya belum ready. Nanti bisa stay di kamar teman-teman yang lain sementara. Nah, jam 11:30 itu waktu sholat zuhur. Jam 12 nanti kita standby lagi di bawah di sini, ketemunya di sini untuk makan siang. Jadi jam 12 jam 12 tank karena kita akan jalan. Terus kemudian makan siang, selesai makan siang diperkirakan jam 2. Nanti dari tempat makan siang kita akan jalan ke tram. Kemudian kita akan belajar akan sama-sama naik tram, ngeliat caranya naik tram sampai ke TAFE. Nah, nanti kita ngeliat TAFE-nya di mana. Terus kemudian nanti saya akan ajak ke Australian Fair, ke Coles. Di situ nanti kayak groceries, kalau kayak kita kayak Carrefour. Nanti beli alat-alat yang bukan alat-alat sih, bahan makanan yang dibutuhin kayak beras atau segala macam kayak gitu. Nah, untuk alat-alat masaknya semua udah disiapin di dari sini. Ada kompor, piring, gelas, sudah ada di. Kayaknya sih karena kan makanan sudah kita siapkan. Oh, gitu, Bu. Ya, mau di snack Snack atau atau apa. segala macam. Oke. Karena mau dibuang, kalau dibuang di sini murah. Murah banget. Impor, kalau Anggur, kita di Jakarta kan mahal banget, di sini murah banget. jajanan coklat dan segala macam ya, nanti kita sama-sama ke Coles. Sama-sama kita lihat. Nah, nanti jam sekitar jam 4 atau setengah 5 kita nanti sudah kumpul lagi baru menuju ke sini. Belum ya. Nah, nanti kita sekalian sama-sama beli makan malam di sini, nyobain makanan Australia. Namanya Subway. Jadi kalau itu dia ada jual porknya, Bu. Tapi itu kita nanti milih isinya apa. Kita nggak usah milih isi yang pork. Jadi kayak Subway itu kayak apa ya? Kayak sandwich gitu. Nanti kita isi, ya kita misalnya mau isi telur gitu. Telur, ya ada ngasih telurnya kan. Ya bisa, Bu, tapi jangan pilih yang porknya. Kalau ada nasi mungkin nasi aja
Saya pilih yang pok lagi. Kalau ada menu nasi, Bebas aja sini makan. Taikan tadi kita udah di sini. Taikan nanti Kolesterol siang. sudah ini. Kalau nandos, Pulang-pulang gemuk. Pulang-pulang gemuk. Kok dipotong lah. Kan Siap pulang dipotong. Natal langsung. Iya. Yang Minang yang biasanya yang rewel nih. Yang dari Minang biasanya yang rewel nih. Enggak makan yang gimana rasanya? mungkin nanti berhubung Bu Helen bilang kalau bisa kita coba cari nasi, nanti saya bahas pas di Australian Fair, kebetulan itu kayak mall, nanti kita bisa cek dulu. Yang penting nanti kita sepakatin ngumpul di situ jam 4 misalnya. Oh, bebasin gitu. Terus habis itu makannya nanti karena jam 2 siang kita makan, terus jam 4 kita di sini, karena di sini mall dan semua tempat makan tuh tutupnya jam 6. Jadi jangan kayak dibayangin kayak kita di Jakarta jam 8 kita masih bisa makan resto gitu, enggak. Iya, Jam 6 tuh tutup. beli dibungkus di take away, kalau masih Take away, banyak, bawa berarti gitu. makan nanti di sini. Karena di sini di atas jam 6 gaji buat pegawainya beda. Oh. Di sini kan gajinya per jam ya, upahnya tuh per jam. Jadi yang punya restoran nggak mau rugi, dia jam 6 tutup gitu. Kalau di atas jam, dan orang sini juga rata-rata dinner sekitar jam 6 sih. Ada GrabFood. Apa? Online. GrabFood. Oh, GrabFood ada, tapi lumayan sih. Ada, bukan Grab, Uber Eats. Uber Eats ada. Uber Eats ada. Oke, Oke. sekarang Ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi kira-kira yang mau ditanya yang masih Kiblat. bingung? Oh, kiblat nanti cek pakai ini Mas. Google Kiblat ada. Hah? Bagi sekarang aja kali ya. Mau di sekarang ya Bu ya? Yang Bapak Gokat nih. sekalian kita tugasin itu ya. Oke. Nah, ini ada satu lagi Mas. Jadi namanya go-kart. Nah, go-kart ini kayak dipakai buat kita naik angkutan. Jadi begitu kita naik, kita tap, terus habis itu naik, begitu turun kita tap lagi. Nanti dia akan ngurangin saldonya. Nah, ini Di dalam- saldonya berapa, Bu? Di dalam ini ada 100 Australian dollar. Jadi bisa dipakai sejumlah 90 dolar. 10 dolarnya itu untuk deposit. Nanti ini kan dipakai untuk sama 1 minggu nih. Kalau pas minggu depan habis, tolong dikumpulkan kasih ke Caroline. Nanti Caroline bisa tolong top up di 7-Eleven. Ya, Pak. Ini jadi satu kartu ini isinya ada sekitar, kalau dalam rupiah itu hampir 1 juta. Jadi disimpan baik-baik, jangan sampai hilang ya Pak. Seperti itu. Kalau kita lupa saldonya, caranya ngecek gimana? Nanti di mesinnya ya. Di mesinnya Jadi, kelihatan. Di mesinnya kelihatan. Nanti pas kita berangkat tuh itu Di ada tab. balance-nya berapa gitu. Bisa balance. Begitu kita turun nanti ada kurangnya berapa gitu. Habis itu udah. Nah, terus dia ada continuation, jadi kalau kita naik beda transportasi dalam jangka waktu 1 jam, yang keduanya kita nggak perlu bayar. Itu kira-kira. Oke, nanti setelah selesai review gitu ya. Kalau udah Iya, nanti kalau udah selesai di hari terakhir di tanggal 6 malam dikumpulinnya ke Caroline karena Caroline yang incas di sini. Saya cuma nganterin sampai hari ini. Besok saya mesti pamit karena saya masih nggak ada kegiatan lain-lain lagi. Oke. Nah, kalau saran saya sih dinamain aja di belakang. Dinamain. Atau kalau enggak, kalau saya biasanya pakai yang kayak gini nih. Di sekalian sama ini. Taruh di sini. Iya, kan mungkin punya Nanti kan ID masing-masing kan ya Pak. Dimasukin aja. Bakal masuk di tab, mungkin nanti juga dikasih ID kan ya. Taruh kayak gini. Di enak. Oke, kita bagi ya. Ini berapa nih? 4 ya. Iya, masukin ke dalam. Oke. Balak nam. Bukanya Dinamain Pak biar nggak hilang. sejuta. Jadi NFC. Kurang ya? Coba. Oke.
Coba wae. Oke, Dia kita mesti langsung tekok aja udah. ya, Pak. Iya, Pak. Nganggo Saya- apa? Siap-siap Mesti ono nanti aplikasi deh, setelah mesti. sholat jam Aplikasi 12 nggak ketemu install lagi ya? di sini ya. Jam 12 Sab kita ketemu lagi di sini. Mas, ini yang bareng sama saya, Mas Yeriko, Mas Susianto, Mas Sugeng sama Mas Andreas. Bareng sama saya kita check in dulu. Apa nggak dapat saya jatah. Sorry ya. Kamar. Sini aja deh, nggak apa-apa. Ini mana bu? Sebentar ya Pak, nanti diantar sama Pak Marwan biar dijelasin sebentar. Ini udah ya, Mas Yeriko, Mas Susianto, Mas Sugeng, Pak Andreas. Ayo saya. Baik kan? Loh. Yang lain tunggu sebentar di sini Pak. Soalnya saya perlu jelasin ininya tata cara di kamarnya. Bawa bagasi. Aduh. Mini golf. Banyak banget 11B ada 1, 2, 3, 4 isinya 4 4 orang kan, 4 orang. 4 orang 1 lantai 1 ruangan 4 orang isinya masing-masing Tag, FIG. harganya belum FIG 2.500 25 juta Iya. kan udah diambil dari yang itu kemarin Ada yang menarik? Nggak ada. Gambarnya terlalu iris. 1.000 kan yang 900 itu apa akomodasi itu buat bayar Camurin bukan monte. Buat apa? iya benar ya 900 kali Ya, food and wine. Kosong. ini segini tuh selama 4 orang buat 4 orang selama 2 minggu kan 4 orang ya 4 orang Dikali selama 2 coba minggu. dikali. Cuma Wahyu aja oh sendiri berarti Wahyu Tomo 4 tuh oh 1 orang doang ini namanya 1 orang namanya 1 orang doang. Leadernya Keluarga. satu. Keluarga Coba dibagi Tomo. berapa kan? ini Patri doang Mari. Keluarga Padli. nah ini kok begini beda Much. Muhammad. Oh, Muhammad. Muhammad. Dikali 9.700. Juta. 104. oh enggak kan ada yang kedua Murah lah per orang 400. terus itu kan berapa orang itu kan 4 juta 2 juta sehari. iya mah 2 juta Seruangan. lah enggak cewek dia bilang ikut sama masuk imam kan cuma sehari ini satunya tetap sampai akhir sama-sama Ayo siapa yang sama saya? Agung, barang? belakangan apa itu? Bisa kita barang? Siapa nih? aku udah saya booking Adul. sama Adul Adul 4 orang. Adul. Agung, Adul. Itu nggak ada yang namanya Adul ya? Adul Tadi yang kan yang belum dapat siapa? ini Yeriko. Hah? Yeriko. Adul. siapa sama satu lagi yakin Udah apa?
ini sudah ngomong. Harus ada wakili yang bajunya sama. Ini punya siapa nih? Ada kehilangan nggak? Oh iya saya. Sudah lengkap, komplit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita pagi ini bisa berkumpul di ruangan ini masih dalam keadaan sehat. Ada yang sakit-sakitan? Enggak ada kan? Oke, jadi agenda kita hari ini adalah mengumumkan siapa 5 orang yang berhak sebagai leading sektornya pada bidang CAD. Anda kan sudah teruji, artinya sudah teruji dan terbukti di regional adalah juaranya. Nah, mestinya ini bisa membentuk forum untuk memuaskan. Artinya begini ya, di awal sudah disampaikan bahwa ini kemarin juga sempat debat dengan bukan debat ya, tukar pendapat dengan tim yang lain. Artinya begitu judul, kalau judulnya itu sebetulnya judul itu kan menyatakan materi. Artinya dari judul ini sudah ketahuan sebetulnya. Kalau kita tarik kalau judulnya salah, mestinya tujuannya salah, ke belakangnya semuanya sudah salah, sebenarnya begitu. Jadi nanti perlu diingat bahwasanya begitu katakan seperti itu kan ranahnya skill, ya Anda di situ aktivitas skill, ya. Contoh, ya misalkan umpamanya kaliber yang paling cocok membaca atau menggunakan. Yang paling cocok mestinya menggunakan. Ini jadi nanti di situ aktivitas Anda apa? Ya bagaimana menggunakan kalau misalkan ada tiga fungsi, 3 fungsinya itu semuanya Anda demonstrasikan, aplikasinya adalah peserta demonstrasi. Demonstrasi kedalaman, diameter luas, diameter dalam, evaluasinya juga sama. Tetapi sana juga masih ada evaluasi yang sifatnya mungkin aplikasinya semacam pertanyaan ya. Ini nggak apa-apa, ini kan kita keluarga kita sendiri. Karena Anda setelah ini pintu Anda itu semakin terbuka lebar. Anda bisa jadi metodologi, bisa ke teknis, ya bisa kemana-mana. Monggo, tergantung Anda yang nanti akan mengembangkan masing-masing. Dari sisi metodologi itu saja mungkin yang nggak terlalu banyak. Overall semuanya sudah bagus karena nggak mungkin katakanlah sehingga katakanlah dari nilai metodologi itu tidak ada yang katakanlah nilainya kalau istilah nyaringnya itu nilainya tidak kurang dari 50, nggak ada, semuanya di atas 60 dibandingkan begitu kan. Jadi istilahnya semuanya itu pasti di atas 250 ya karena memang Anda sudah terbukti di regional. Tapi hal-hal seperti ini saya sampaikan artinya biar nanti untuk perbaikan Anda yang akan datang ya. Jadi Pak, jadi kalau misalkan tujuannya adalah skill ya, kita radanya skill, nggak perlu kita menyentuhkan peserta kompeten, karena kalau kompeten sudah 3 aspek. Jadi cukup saja misalkan pada regulator peserta mampu apa, nah menjelaskan melakukan ini setback kita supaya kita lebih jeli. Instruktur itu harus jeli, artinya begitu ya. Mungkin itu yang review dari saya. Mungkin dari tim teknis ada yang kita disampaikan dulu sebelum kita ke ini. Ada yang mau di atau switch? Diundi Pak. Ayo silakan mungkin Pak. Jika kedepannya kita ini bisa jadi sebagai leadernya nanti untuk pengembangan CAD yang ada di kita. Karena kita lihat belum seimbang antar pulau atau antar mungkin PRK. Makanya bapak-bapak yang di sini ini saya harapkan nanti sebagai leadernya untuk di daerah masing-masing bisa mengembangkan CAD-nya. Karena kedepannya
dunia CAT ini semakin berkembang dan dunia akan lowongannya juga semakin banyak. Ya, harapan kita di pelatihan kita sudah bisa meningkatkan. Kemudian review dari yang di sini, ya mungkin kita karena kompetisi ini waktunya terbatas, kemudian fisik diforsir, saya lihat fightingnya awal bagus, begitu kedua udah habis tenaga. Nah, mungkin ritme itu ya nanti kedepannya mungkin bisa kita sampaikan ke mungkin ya, anak didik kita nanti yang misalkan uji kompetensi, ya karena itu penting sekali. Begitu ritme kita, mood kita turun, karena hubungannya kita kerja bukan hanya fisik tapi kita otak kita, maka juga akan semakin turun. Ya secara garis besar sih lumayan lah dalam penyerapan, udah bagus semua. Memang seperti Pak Kus tadi, kita harus ada 5 untuk maju ke grade. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang tua itu disuruh terakhir. Dalam proses ini pasti ada yang maju, ada yang mundur. Dalam artian apa? Kita masih perlu mengembangkan diri, itu tidak boleh dipungkiri. Bahwa kita selalu berkembang. Ketika ingin berkembang maka itu datangnya dari diri sendiri, yaitu kemauan. Kemauan itu yang akan mendorong kita bisa lebih maju. Terkait dengan teknik dan metodologi saya tidak banyak berbicara lagi, tapi saya mengatakan begini, dilalah kalau bahasa Amerikanya. Saya orang metodologi juga, saya orang teknik juga awalnya. Kunci dari gambar teknik itu adalah atau CAD atau inventor, itu dasar-dasar gambar teknik itu harus dipahami. Ketika itu pemahamannya sudah masuk, maka untuk ke belakangnya pasti dapat. Tapi ketika orang tidak memiliki dasar gambar teknik, maka dia akan menjadi bermasalah. Kami beberapa kali ketemu di dalam kompetisi regional, ternyata itu memang asumsi yang kita keluarkan itu benar. Oleh karena itu, kedepannya mari basic gambar teknik itu diperkuat. Nah, terkait dengan yang maju dengan yang tidak maju, kami berharap kalau yang belum maju jangan patah semangat. Masih ada kesempatan ke depan untuk meningkatkan, dan kemudian 2 tahun kemudian bisa ikut lagi. Ada beberapa teman yang beberapa kali ikut bisa. Artinya apa? Bahwa kita berusaha untuk maju ke depan. Jangan berkecil hati. Bagi yang maju sekarang, inilah saatnya bagi saudara sekalian yang 5 untuk kembali mengunjuk gigikan diri. Artinya apa? Bahwa kami tidak akan mengatakan siapa juara 1, peringkat 2, peringkat 3. Apa yang kami ungkap itu adalah nama yang berhak. Jadi jangan merasa nanti, wah nomor 1 saya dipanggil, itu saya juara 1. Bukan. Kami tidak akan mengatakan itu, tapi mohon di sini untuk yang terakhir, tunjukkanlah kemampuan kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sehingga itu kita juga tidak akan menafikan bahwa kita ingin mengharumkan nama regional masing-masing. Silakan berkompetisi dengan baik, yang logis, yang real, tanpa ada embel-embel lain. Kami tidak ingin nanti dikatakan karena waktu kita pembukaan di sana ada namanya juri panel. Juri panel itu akan berhak nanti kalau misalnya ada komplain dari ibu saudara sekalian untuk menghakimi kami, dan itu kami tidak inginkan. Makanya kami selalu memberikan yang seobjektif mungkin. Untuk itu izinkan saya untuk mengungkapkan
nama-nama yang 5 orang. Kemudian silahkan setelah itu persiapkan diri dan tim teknis akan memberikan aturan-aturan atau regulasi yang akan berlaku untuk 4 jam ke depan ya, 3 jam ke depan. Oleh karena itu mohon siap-siap. Kalau mungkin perlu saya tambahkan lagi ya. Nanti hasil itu tetap akan diumumkan ya di akhir-akhir ya. Untuk hasil nilainya. Iya, nanti. Ya. Jadi nanti ini diumumkan, ini mungkin hanya berdasarkan abjad, tidak supaya katakanlah semuanya posisinya sama. Tidak merasa saya underdog nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. 5 orang ini akan diumumkan berdasarkan abjad, bukan berdasarkan peringkat. Ya. Silakan, monggo Pak Syekh, maaf saya potong. Ya, pertama saya akan menyebutkan nama karena ini alfabet. Adi Pranoto. Oke, yang kedua, nggak tahu saya dari Jawa Tengah siapa ya? Elva. Kemudian ada lagi. Ini ada nama Pak Is itu siapa ya? Pak Is dari Kiriman Banten. Walaupun keempat itu dari Rendang Padang. Nusra Nusa. Yang kelima adalah saudara, nggak tahu saya, ada Oncom di mana ya? Yendi Kusuma Alam. Itulah yang sementara ini berhak untuk ke depan. Teman-teman lain sekarang kami harapkan menjadi supporter untuk mereka. Dari belakang. Untuk itu hal ini kami serahkan ke unit teknik. Apa saja tata kelola uji yang akan dilakukan sepenuhnya adalah hak dari juri teknik. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 5 dipoto dulu deh. Yang 5 maju dulu. Saya mau jawab. Hampir tadi juga. Terima kasih. Terima kasih. Sama berjuang. Kita sama-sama. Ayo selamat. Apa saya bilang kan? Selamat sampai ketemu lagi. Mas, 10% Mas, jangan lupa. 10% jangan lupa. Mana yang tangannya paling hangat? Atau yang tangannya paling dingin? Terasa nggak dari 5 orang itu mana yang tangannya paling hangat atau yang paling dingin? Anaknya banyak. Ya kita dipoto dulu. Yang 5 yang 11 di luar. Orang ngejak. Dure jong kita ada orang Itu jadi sudah kita buat RAB-nya pelatihan per orang, biaya latihan per orang. Cuman kemarin itu pelatihannya BPJS minta dari jumlah jam pelatihan
pelatihan yang standar, yang satunya itu minta untuk diturunkan menjadi 10 hari semuanya. Jadi ada 80 JP untuk semua kejuruan. Untuk semua kejuruan, jadi nanti misalnya kayak OLAS ini 160 JP gitu, kita buat jadi 80 JP. Jadinya kok program pelatihannya nanti nyusun ulang berarti. Terus ditambah kejuruan-kejuruan yang ada di Kepmen Dirjen Bina Atas terkait tanggap COVID. Jadi ada jenis pelatihan pembuatan masker, pembuatan hazmat, pembuatan face shield dan sebagainya itu nanti ditambahkan, jadi yang dibuat Bu Sri kemarin itu nanti bawahnya ditambahi beberapa jenis kejuruan yang ada di Dirjen Bina Lantas tentang program pelatihan tanggap COVID. Itu ada rincian biayanya di kementerian itu. Kemudian biaya pelatihannya nanti di sini sudah ada macam-macam komponen biaya yang harus ditampilkan di sana. Nanti kita ngikutnya ke analisis standar belanja di pemerintah kabupaten. Jadi nanti kayak online struktur kalau maksimal di indeks harga itu 40 kali 70 atau berapa ini di SSC itu tinggi. Cuman kita di DKA kita buat 45 ya. 45 atau 45 yang di DKA itu nanti ikut yang APBD saja. Nanti itu dirubah lagi jenis kejuruannya ditambah, kemudian biayanya dimasukkan sesuai dengan standar daerah, tidak standar kementerian tapi standar daerah. Pakaiannya juga sama, kemudian modul laporan asuransi kan berarti kan nggak ditampilkan kemarin itu, sama persis seperti ini. Nanti Musri kita tolong untuk diisikan. Kemudian karena jenis pelatihannya itu ada ada perubahan jam latihnya, teman-teman nanti saya minta untuk membuat program. Jadi nanti dari macam-macam kejuruan yang kita usulkan di situ, mungkin nanti ada beberapa yang mungkin akan direalisasi oleh BPJS. Dan yang ada di BPJS-nya saya minta untuk membuat kurikulum dan programnya yang baru. Maksudnya yang tadinya 160 itu nanti program pelatihannya dibuat jadi 80. Jadi nanti yang kemungkinan baru berarti nanti karena arahnya kemarin itu ke pelatihan tanggap COVID yang programnya itu bisa diberikan ke warga masyarakat. Kemungkinan nanti yang akan direalisasi itu pembuatan masker itu. Kalau itu kan sudah punya program pelatihannya, kurikulum, silabusnya sudah ada, modulnya sudah ada. Kemudian pembuatan baju APD itu kita kan belum punya, nanti tugasnya Bu Nur, Mbak Indah, Mbak Efat nanti nyusun program itu selama 10 hari, waktunya 80 jam latih. Kemudian pembuatan face shield itu lebihnya sama Jainuri, maksudnya ke kelihatannya ke arah fabrikasi, bukan fabrikasi ya, tapi lebih ke arah pembuatan ini loh, kayak semacam itu kan ada pekerjaan pemotongan mika dan sebagainya, atau pembautan apa itu kan lebih masuk ke manufaktur, rekayasa perkakas. Itu nanti Kang Kenur sama Mas Eka nanti nyusun itu. Terus yang kaitannya sama pembuatan wastafel kan juga sudah ada. Kemudian memasak juga, kalau mau dimunculkan selain nasi box nanti berarti kurikulumnya baru bening nanti
masak, berarti nanti prosesnya tidak harus nasi pop, berarti bisa ke arah roti-roti kering atau ke arah apa gitu. Jadi apa namanya, saya minta untuk teman-teman hadir karena terkait dengan itu. Kemudian biayanya saya minta masukan karena di kementerian itu sudah ada standarnya tapi tinggi, kayak masker itu kan, masker itu 20 juta bahannya saja, kemudian memasak kan 40 ya, 45 ya, 45 juta itu apa namanya, bahan pelatihannya. Kemudian yang face shield sama APD itu juga nominalnya ada standarnya, di Dirjen itu ada standarnya. Cuma nanti yang seperti itu yang kita di indeks kabupaten belum ada, munculkan sama dengan itu atau pripun, saya minta masukan teman-teman karena apa namanya, nominalnya ini ya lumayan besar sih, lumayan besar untuk apa namanya, untuk kegiatan yang 10 hari maksudnya gitu. Jadi nanti Bu Nur menyiapkan program pelatihan yang terkait dengan APD, baju APD, hazmat, terus Kang Temur sama Mas Eka nanti menyiapkan ya facial nanti bahan dan sebagainya seperti apa. Karena nanti kita hari Kamis besok ya tadi ya, Kamis maksimal hari Jumat itu negosiasi harga ini sudah harus masuk ke BPJS, harus diintroduksi hari Jumat pagi itu ke BPJS Ketenagakerjaan, angkanya sudah harus mulai berubah. Jadi komponen filenya nanti ada di RV, tapi kelihatannya sudah di email ke saya, tak forward ke Bening ya Bu ya, biar di Bening, biar di revisi Bening. Cuman jamnya kalau yang di RV ini kan masih sesuai program lama. Jadi nanti yang di apa namanya, yang di RV itu tolong dirubah jadi 80 JP termasuk honor super, berarti nanti kan ada ini, ada perubahan. Belum di email itu ternyata bisa di WA atau di email ya. Nggak ada nanti minta RV ya deh, di WA saya mesti nggak terus, nggak ada kan, nanti minta RV filenya itu nanti Final bukan juga punya. yang baru, Ya. yang terbaru yang dari RV, Enggak. yang angkanya sudah direvisi sesuai dengan Yang hasil 10 kita. harganya harus cocokkan. Ya, nanti dicocokkan aja, yang penting muncul itu angka-angkanya itu, terus ditambah yang berapa keseruan itu yang mungkin bisa kita laksanakan di tempat kita. Saya sih paling hanya pembuatan wastafel, terus facial, hazmat sama masker, sama masak. Yang lainnya kayaknya keseruannya itu nggak begitu populer. Gitu. Bahannya berarti yang apa namanya, yang ada insukurnya saja di cross check ulang aja, yang apa namanya, yang pelatihan reguler, yang kejuruan reguler. Nanti di kayak junior itu ada kejuruan menjahit, itu menjahit pakaian ya, itu nilai bahannya berapa Bu? Ada nggak yang menjahit itu? Nek face ikut yang mana? Ikut Facial yang nanti kejuruan baru berarti. kejuaraan baru. Muncul kejuruan baru. Muncul kejuruan baru. Nah, kurikulumnya itu yang saya belum apa namanya, belum paham.
Kalau yang kemarin itu di Bandung itu ada pelatihan pembuatan facial gitu. Nanti mungkin teman-teman punya teman di Bandung atau di mana kan bisa nanya masalah itu. Penyusunan programnya itu ikut rumpun kejuruan apa. Kalau yang wastafel kemarin kan memang rata-rata banyak yang ikut di teknik sama kelas gitu. Kalau master kan jelas berjahit, ya, ada berjahit, ya, sampai di ada pertanyaan nggak penting nanti ya di diresi sama Musri nilai itunya. Pokoknya angka pengajuan pertama kita dengan angka yang akan kita ajukan ini harusnya lebih rendah sedikit karena kan yang di pengajuan pertama kita itu nilainya tinggi. Nanti yang pengajuan yang kedua ini berarti di bawahnya karena ada perubahan jam latih. Untuk pembuatan masker itu 1 hari berapa? Kalau yang dari BPJS itu mereka nggak menentukan target. Jadi kalau yang dari kementerian kan jelas ya, karena yang kita pekerjakan itu, yang kita latih kan alumni mereka udah bisa jahit, jadi bisa ditarget. Kalau yang itu nanti pesertanya itu kan kita nggak bisa milih pesertanya, kan nanti kita dapat secara langsung dari BPJS. Jadi data semuanya di BPJS, nanti kita dikirimi peserta gitu. Iya, kemarin kok bilangnya per hari datang 400. Terus pesertanya tuh yang tadi dari sana yang punya kartu BPJS ketenagakerjaan. Padahal itu yang punya BPJS ketenagakerjaan kan biasanya orang kerja. Orang kerja kok izin setiap hari apa bisa. Terus terdampak. Di samping itu. Dampak jual. Ya, di samping itu apa dia bisa Bunur. Halo. Ya pun bunur ya, Mas. Halo. Ya pun mati. Enggak, gini, jadi karena peserta pelatihan itu nanti sasarannya kan orang-orang yang sudah pernah punya kartu BPJS atau orang-orang yang masih terdaftar di BPJS tapi sudah nggak kerja. Itu nanti yang diprioritaskan gitu. Jadi mereka itu ya rata-rata mereka itu belum punya skill di bidang mungkin menjahit itu mungkin belum bisa. Jadi nanti hasil diskusi kemarin itu masalah kuantitas tidak begitu ditonjolkan, tapi yang penting ini orang itu peserta pelatihan itu punya keterampilan baru, kemudian hasilnya nanti nggak bisa ya kualitasnya sing apik. Iya, kemarin harus jahitannya yang bagus. Seperti contohnya, waktu jahitannya bagus itu kan Itu kan harus sudah bisa. harus orang bisa. Minimal ini Bu, awal-awal nanti maskernya yang untuk kalangan mereka. Kalau mereka kan istilahnya keluarga dan teman-temannya. Nanti ini HP kan bisa dihibahkan. Paling kan gitu. Iya, nantinya mau gitu. Maksudnya kan misalnya sampai begini nih, wah hasilnya udah maksimal. Oh iya, kayaknya polos lagi putih. Terus itu sablonan, apa jahitnya kurang bagus lagi. Terus sablonan bisa? Iya, dia mintanya Lalu sablonan. dipotong di sablon dulu apa di? Gimana tuh di sablon dulu bisa sih. Sablonnya di sablon harus dipotong berapa? Ya ngepasnya. Ngepasnya Itu harus banyak pas hubungan. motongnya kudu koordinasi karo sing nyablon. Apa dipotong dulu baru disablon bisa. Sablonnya apa tuh Bu? BPJS itu tulisan. Tulisan toh. Tulisannya BPJS ketenagakerjaan. Nek digawe kaya iku piye? Kalau logonya, Oh, Ada logonya. dia sampai karena kemarin pesannya di Ungaran Sarigar. Makanya menurut saya bisa. Piye nek tak border ae kalau untuk orang. Siji-siji. Oh ya apik tapi suwi. Makanya itu kemarin contohnya itu bagus, terkaitnya juga ya. Lo kan kayaknya nanti dari sana. Enggak. Ya disesuaikan. Kan nanti kita sendiri belanja. Iya, misalnya kaos gitu ya. Disesuaikan ini Bu. Kalau kita udah dikasih contoh, lebih baiknya disesuaikan. Iya, sablon. Tapi nanti kan kita juga menyesuaikan nek bahannya ini ya nanti
setelah di lapangan dapatnya sekian. Yang penting apa namanya munculkan itu nanti harganya kan muncul di situ. Nanti kan itu harga yang di sini nanti yang dibuat fix nanti yang untuk negosiasi besok itu harga yang nanti akan muncul pada saat kita melaksanakan kerjasama itu. Jadi nanti harganya di situ ya wes nanti nggak bisa berubah. Jadi misalnya Bunur nulisnya di harga situ kode RAPBN 20 juta, nanti munculnya bahan ya 20 juta. Gitu. Jadi munculnya apa namanya di angka sesuai yang kita negokan ke sana besok itu. Jadi makanya saya minta Bunur ke sini apa itu kan kaitannya dengan itu, misalnya ada yang ini kok kakean berarti nanti ya dikurangi, nggak usah 20 juta gitu. Karena ini kaitannya beda, tidak terkait dengan apa namanya, nggak terkait dengan rekaman, nggak terkait dengan apa, nanti langsung di BCS dengan kita. Betul ya. Rekening mungkin siapa ya kan? Yang dia ini atas nama dia kan? Bisa. Apa ditransferkan juga? Nah, orang tapi apa aja nih kalau dia juga karena terkait kerjasama ini kan belum lama sih. Tapi ada cashless ya, orang cashless aja. Terus itu membuat maskernya selama 10 hari itu harus mendapatkan berapa? Itu kan kaitannya membuat karena memang juga kalau untuk kalau untuk pemula saya mau 11 tahun ya di menurut saya diturunkan dari 6.000 jadi 2.000 berapa kan kemungkinan orang berlatih itu kan mesti nyantol. Iya. Ada filmnya, ada begalnya kan, ada begalnya kan kayak ini kan mesti ada beberapa yang buang kan jahitannya, mereka potongannya salah itu kan itu wajar kalau apa namanya di dunia pelatihan, tapi di dunia produksi ya itu tidak wajar di apa di potong gaji ya. Karena kemarin tuh iya bapaknya bilangnya per harinya 400, jahitannya hari bagus seperti ini Bu, ada itu sabdanya wajib itu murid yang muridnya dari sana. Ya itu dua skill yang berbeda yang jahit toh nanti sablon itu kan masuk ke komponen pembelian juga itu nanti ditambahkan termasuk yang facial atau apa itu kan nanti saya minta kalau sini kamu sama Mas Eka nanti cari referensi ke mana gitu, ke Bandung apa kemana biar saya yang Bandung ya. PSBB. Data swab mana? Katanya sih nggak itu Bandung. Dia coba kota apa? Ya banyak sekarang udah banyak. Sih pak. Sekarang akhirnya kan gitu. Iki aku harus dikirimi yang di Oyo. Jogja. Itu melune apa iki? Bahannya kalau bawa boleh memang kita harus boleh. 80 JP. 80 JP tok deh. Pira? 80. Lah yo, boleh. Sama. Cuma 4 unit kompetensi tok. Pengirim Bu. Hah? Pengirim. Ayo iki lagi. Aku langsung kontak iki. Tenang aja. Rumpun apa ya? Oh? Rumpun teknik. Melune rumpun apa ya? Mempersiapkan kerja ngono tok iki. Unit kompetensi ini mengi menerapkan keselamatan, menerapkan kerjasama dan mempersiapkan peralatan memelihara lingkungan kerja. Iku tok. Lah iku K3 kabeh. Iku sih ya K3, kene garap K3 berarti. Ora ono teknik-teknikane. 80 JP. Yang memotong benda kerja itu kan. Fokus potongnya ya. Itu ora ono Ora dilebokno dhek. Iku materialnya apa blas penting kok. Ya iki dikirim lagi. Kita cari-cari Pak ini nanti untuk apa? Kalau dikirim ke BPJS, nama kejualannya langsung aja nih, nggak usah direkam sebanyak ini ya. Kan tadi jenengan sudah maksudnya harus diplot kan, kejualannya paling-paling kan masker